Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu, ikhwani akhwati jamaah Majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Mushallah Nurul Iman yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, kita panuti segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatizah, para orang-orang tua kita, para sepuh, tokoh masyarakat, terkhusus hadir bersama kita orang tua kita Ustaz Husni Naning yang baru saja menyampaikan sambutan dan motivasi kita, juga orang tua kita Ustaz Hanim Hasan, Ilham Hasan, dan banyak lagi asatiz dan para guru, asatizah, ustazah mungkin juga hadir bersama kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memilih kita, lalu mengumpulkan kita, lalu memuliakan kita dengan adanya acara yang kita hadir bersama pada malam hari ini. Bakaifalah, bagaimana tidak, siapapun yang hadir, bahkan yang punya niat untuk hadir di tempat yang baik, di perkumpulan yang baik, maka berarti orang itu dipilih oleh Allah. Dan orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang beruntung. Walaupun maaf ibu bapak, kalau cerita masalah milih ini, ada cerita pilih-pilihan yang banyak dipanggil jalan gambar-gambar, tidak. Kita cerita buah apa ya Pak? Atau tukang uang. Itu kalau sudah barang masuk dipilihnya, pisah-pisahnya dipilih. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang matang, ada yang mengkel, ada yang busuk, dipilih kalau itu. Nah, kita semua pun dipilih. Sebab kita dipilih Allah hadir ini tempat macam-macam. Mungkin kebanyakan kita karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kealpaan, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, maka Allah pilih masuk ke tempat yang penuh berkah ini agar kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan dosa, agar kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, ada juga orang yang dipilih Allah karena dia memiliki keberkahan. Lalu mereka dipilih Allah, didudukkan bersama kita di tengah-tengah kita, dan keberadaan mereka menjadikan kita yang hadir mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi sebab kita dipilih oleh Allah untuk mendatangkan diri kita ke tempat yang baik. Intinya dengan sebab apapun kita dipilih Allah, dikumpulkan dalam perkumpulan yang mulia seperti ini dengan sebab buruk kata kelak. Karena memang kita banyak dosa, banyak kesalahan, maka saat ini kita bersyukur kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimani rahimakumullah, yang beruntung pada malam hari ini, semua kita beruntung karena sudah dipilih Allah. Namun yang lebih beruntung lagi adalah orang menjadi sebab adanya perkumpulan ini. Itulah panitia. Yang ngajak yang lain berbuat kebaikan, maka mereka yang paling beruntung. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, man dalla ala khair kafa'ili. Jadi atau yang beruntung anak pacak nyampe sini, sesepuh kita di kampung ini, walaupun juga tinggal di luar pacaknya. Lalu kando kita tadi bapak kita atau kita Haji Husni Naning ngomong termasuk sepuh sini, ada juga sepuh sini, yai sudah dia. Kalau bukan kami yai manggil kami, undang kami tak sampai mungkin sini. Yai Najib, SMS ando, SMS ana Ustaz. Assalamualaikum, apa kabar lebih? Ini Najib ini nama habaib biasanya. Anak nanya Najib mana? Jawabnya lagi Jai Najib yang kalah MC itu. Oh, kau nyambung anak. Tapi malam tidak ada MC ini. Tak betul banget. Saya bawa poesi dah. Masya Allah. Alhamdulillah, berkat beliau, berkat panitia semuanya, kita alhamdulillah kumpul dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillah, kalau cerita tentang maulid, mungkinlah begitu banyak cerita tentang Rasulullah kita dengar. Begitu banyak sunnah Rasulullah telah kita dengar.
Sudah begitu banyak cerita-cerita tentang para solihin yang bagaimana hebatnya mereka cinta sama Nabi sudah kita dengar. Sekarang saat ini mungkin kita waktu untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mana hasil yang kita capai? Dari hadir maulid ke maulid, apa cuma yang kita dapatkan berat timbangan badan nambah, baju jadi sempit, ya melemahkan, masya Allah. Bahkan kalau kita masuk ke lingkungan habaib itu asal maulid, maghrib ada maulid, isya pun maulid. Selesai arba'in nyambung boleh isyarin, masya Allah. Dan kita pengen harapkan ikhwan ada hasil dari yang kita dapatkan selama ini. Ikhwan rahimakumullah, tadi juga disinggung oleh orang tua kita Ustaz Husni Naning tentang masalah majelis ilmu. Kita sering dengar dari kiai, dari habaib, dari ustaz tentang hadis Rasulullah. Nabi mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Benar itu ada, tapi jangan lupa Nabi juga pernah mengatakan bu'itsu mu'alliman. Aku diutus sebagai seorang yang memberikan pelajaran, kata Rasulullah. Mursyidul awal, muallimul awal, pemimpin, pendidik, pembimbing yang paling utama beliau Rasulullah. Maka Allah menunjuk Nabi Muhammad SAW dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang jadi contoh kita? Guru. Dimanapun orang kata-kata jadi guru lah, itulah guru yang jadi contoh kita. Terkadang orang tua kita adalah guru buat kita. Nah sekarang Rasulullah SAW ada uswatun hasanah. Dalam hal apa kita mencontoh Rasulullah? Kalau kita kupas cerita Rasulullah semenjak beliau lahir sampai perjuangan bersebabat panjang, ikhwan. Wajahnya kalau zaman dulu sampai jam 12. Ya, yang hadirnya kuat, kiainya juga kuat. Cuma zaman sekarang yang hadir tidak kuat, kiainya tambah lagi. Ya, mana ada dulu pakai bangku sih amat. Enggak, ini lagi umur baru belum 40, belum 50, mulai jadi bangku. Tapi insya Allah berkat ada bangku lama dikit aman, insya Allah. Insya Allah. Itu adalah iman rahimahullah. Yang perlu kita jiwa pada diri kita berkat hadirnya kita di majlis-majlis, diadakan maulid di musolah kita, mungkin sebelah sana pun rumah adakan maulid, rumah situ adakan maulid, langgar sana. Yang paling kita harapkan muncul di lingkungan kita adalah adanya perubahan. Di antara perubahan itu munculnya keberkahan. Karena di mana tempat di situ ada Rasulullah, maka dipastikan akan ada keberkahan. Tapi kalau tempat di situ tidak ada Rasulullah, maka akan jauh dari keberkahan. Apa maksud ada Rasulullah? Bukan kita menganggap Rasulullah itu ada hidup bersama kita macam kita kumpul saat ini, tapi keberadaan Rasulullah dengan disebut-sebut namanya, dieluk-elukan ceritanya, diangkat managibnya, dihidupkan sunnahnya, dicontoh tingkah lakunya. Disitulah Rasulullah hidup bersama kita. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, kita mengenal Abi Thalib, paman Rasulullah. Ini Abi Thalib dekat karena memang beliau adalah saudara yang seibu sebapak dengan abahnya Rasulullah. Maka tidak ada ketika Abdul Muttalib kakek Rasulullah meninggal. Kita tahu Rasulullah itu ibu bapak lahir, abah lah meninggal. Beliau menjadi anak ya yatim. Diasuh oleh ibunya, sempat dititipkan kepada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, lalu dikembalikan kepada ibunya. Tak lama di situ ibunya meninggal dunia. Umur 6 tahun Rasul diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Begitu hebat cinta Abdul Muttalib kepada Rasulullah. Namun sayang, bentuk kasih sayang dan kemuliaan yang didapat oleh Rasulullah ini luar biasa dari kakeknya. Tak pula lama, 2 tahun meninggal pula kakek Rasulullah. Maka Rasulullah diasuh oleh Abi Thalib. Jangan terbalik. Ya, kakek Nabi Abdul Muttalib, kalau paman Nabi Abi Thalib. Kalaupun terbalik tidak berdosa. Cuma jangan sampai kita ini butuh kadang dengan nama keluarga Nabi. Ya, dengan keluarga Nabi nama-namanya kita dah apa. Mudah-mudahan berkat kita duduk di majlis-majlis seperti ini, Maulid Rasulullah SAW, kita akan lebih mengenal Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Paman Rasulullah Abi Thalib, sebelum abahnya Abdul Muttalib meninggal, beliau dipanggil, diwasiatkan oleh sang kakek kepada sang paman agar sang paman besok kalau aku dak kate, kau jaga Muhammad, kau ambil Muhammad, kau dudukkan di rumah kau asuh seperti kau punya anak sendiri, kata kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Abi Thalib dapat ini amanat bukan dengan ikhwani. Kenapa? Dia bukan orang kaya, dia miskin, punya anak banyak.
lah miskin banyak anak pula, dititipkan tambahan Rasulullah hidup bersamanya. Tapi Abi Thalib ini kenal sosok agung Rasulullah. Dia cinta sama Nabi Muhammad, bahkan melebihi dari cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Rasulullah pun akhirnya hidup bersama Abi Thalib, ikhwani. Kehidupan dengan begitu sederhana, rumahnya kecil, tak punya ladang yang luas, tidak punya ternak yang banyak. Beliau hidup dengan apa adanya. Setiap hari beliau bikin makanan, masak untuk anak-anaknya. Itu sistem macam kita sekarang. Masakan itu dimasak dengan kapasitas yang mungkin tidak cukup untuk mengenyangkan anak-anaknya, tapi itulah yang dia miliki. Dia masak lalu dia hidangkan, ditaruh di pucuk nampan, dipanggil anaknya nyanyi, di kapal ke nampan di tengah-tengah. Maka betul mengatakan, makanlah kamu, makan Pak. Sebelum Rasulullah masih hidup dengan kakeknya. Itulah keadaan rumah Abi Thalib. Setiap makan anak Abi Thalib ini makannya 40 lipat. Siapa cepat dia berebut. Selesai dalam hitungan berapa menit, tumpas habis, kata sisa teriak, lapar. Baru dia makan. Masih teriaklah lapar. Memang tidak mencukupi, ikhwan. Singkat cerita, sampailah Rasulullah ditakdirkan Allah hidup di rumah Abi Thalib. Nambah satu anggota Abi Thalib tidak mampu menambah porsi makanan. Nah ini jatah malah berkurang. Biasa tetak 10, tetak 11 sekarang ini. Adanya Rasulullah. Abi Thalib tidak mampu menambahkan makanan, ikhwan. Maka hari pertama Rasulullah hidup bersama Abi Thalib ini, Rasul masih kecil, belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Maka Abi Thalib memasak makanan. Ketika masak makanan, Abi Thalib sempat berpikir, ya Allah, berpikir Abi Thalib, selama ini kurang anak aku nih. Sekarang tambah Muhammad puluh. Tapi betul langsung, aku yakin Muhammad bawa berkah. Muhammad bawa berkah. Maka masaklah Abi Thalib, ikhwan, ibu, dengan masakan yang seperti biasa. Katakanlah anaknya ada 10, jatah 10 untuk dimakan 11 hari ini. Begitu selesai makanan, masakan itu sudah selesai, ditaruh di nampan, dia panggil anak-anaknya, sudah duduk kalau anaknya, masuk Rasulullah dipanggil, Muhammad tahan. Sini kau Muhammad, melok makan sama anak aku, inilah cara kami makan. Minta maaf, kata paman Rasulullah ini, aku tidak bisa memberikan kau makanan yang khusus. Inilah yang harus kau dapatkan bersama anak-anakku, kau makan. Makanlah kau, paman Rasulullah Abi Thalib. Masuklah Rasulullah Pak dalam halaqah tersebut. Ngadep halaqah ini biasa mereka cuma kata kaum 10 berebut makan, tak kata kenyang. Sekarang nambah sikap anggota. Berpikir mereka kalau tak lebih cepat, lebih tumpas. Mana cara harus lebih cepat makan. Maka begitu Abi Thalib meletakkan itu makanan, Abi Thalib kebetulan hari itu ada gawe di luar. Abi Thalib berpesan, abah nak mentu, kamu makan, awas Muhammad jangan sampai tak melok makan. Siap bah, jangan. Begitu Abi Thalib meletakkan makanan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan rahmatullah, Abi Thalib mentu. Begitu mentu, mereka langsung berebut makanan. Begitu Rasul baru nak menyampakkan tangan, nyunguk tangan-tangan Abi Thalib, begitu cepat mundur Rasul. Ini akhlak dari semenjak kecil. Malu berebut. Sifat akhlak pemalu dari Rasulullah dalam suatu yang buruk itu sudah tertanam dari beliau semenjak kecil. Sampai beliau dewasa, sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sifat pemalu ada pada diri Rasulullah untuk hal-hal yang tidak pantas. Bahkan seorang habaib besar di Jakarta, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, dikenal dengan Habib Abdurrahman Bukit Duri. Kalau kamu nak kenal sosok beliau gampang, tanya Syekh Google, dapat. Wali besar, orang alim besar, meninggal baru kurang lebih 10 tahunan terakhir. Itu beliau punya syair Melayu, dosidah di bahasa kita nih Pak. Matlaknya dia pakai, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darbi. Bawahnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Apa kata dia bu? Dengar bu, akhwat, Nabi Muhammad sangat pemandu bagaikan gadis zaman dahulu. Apa lah zaman dahulu tu sih? Rasulullah Nabi Muhammad sangat pemandu bagaikan gadis zaman dahulu.
Nari dah gadis dah emak-emak hati malu Pak. Banyak tapi yang di sini jahat. Tengoklah kau. Tak malu berjoget emak-emak tampil TV. Bergocor lagi laju. Laju kalau manjat pinang lagi ada yang lagi. Fikirlah katik malu sudah. Dan ini termasuk alamat sa'ah, tanda hari kiamat akan diangkat Rasulullah pada perempuan dan Rasulullah. Dulu kita model masuk gang kecil macam ini. Kita lewat berpapasan ada yang betina, tiga kita lewat tiga kemudian dia. Apa lagi kan lewat ni ustaz? Kiai, ni inang dia rean kita tiga orang ni. Kita bertiga lah nang dia rean, maju dia. Kita suruh lagi. Tu betina zaman sekarang. Subhanallah. Nah Rasulullah ketika mulai makan itu nengok begitu mereka berebut mondong Nabi tak jadi nonton Nabi. Yang anak Abi Thalib begitu cepat makan takluk selesai itu beberapa menit. Begitu selesai teriak kalau tak kenyang. Papa nambah apa? Teriak. Minta nambah tak kenyang kuat. Abi Thalib tak tahu. Begitu selesai mereka mundur makan kalau Rasulullah ni lapar. Rasulullah itu manusia. Lapar dia rasa lapar, sakit Nabi rasa sakit, haus Nabi rasa sakit. Tapi afwan, jangan sampai menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Rasulullah basyarun, la kalbasyar. Nabi tunjuk Allah kesanggupan untuk tidak makan berbulan-bulan pun sanggup dengan izin Allah. Khususnya untuk Rasulullah. Tapi saat itu Allah tampilkan basyariah Rasulullah. Begitu selesai anak Abi Thalib makan, mereka mundur dalam tersisa tinggal nampan kosong. Nabi lapar ikhwan, masih kecil pula. Apa yang dilakukan Rasulullah maju mendekati sisa nampan yang sudah kosong itu. Nabi mbak dengan jarinya sisa jika itu bolet ipak sisa makan yang masih ada, dan itu yang dicicip oleh Rasulullah. Lemas jasad Nabi, lemah keadaan Nabi, tak dapat makan. Yang dia makan cuma sisa daripada sisa yang tadi nampak, bukan sisa makanannya, sisa dari sisa makanan. Begitu Abi Thalib balik ke rumah, ngurung anaknya dengan keadaan Masya Allah, tapi lihat sisi Rasulullah dalam keadaan lemas, lesu. Abi Thalib langsung mendekati Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ma'asobat hal meritah. Wahai Muhammad, kenapa kau sakit apa? Tidak paman, kata Rasulullah. Kenapa kau pucat macam ini? Kau lemas seperti ini. Langsung Abi Thalib terfikir, jangan-jangan tak makan. Kau makan tak tadi, kata dia. Tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, makan paman. Tidak bohong Nabi. Tapi apa yang dimakan Nabi tadi? Sisa dari sisa makanan. Abi Thalib percaya baik karena dia tahu Rasulullah tak pernah berbohong. Tapi kecurigaan masih ada. Akhirnya Abi Thalib pun datang waktu makan kedua, ibu bapak hadirin, dia masak lagi dengan masakan yang sama. Beliau letakkan makanan itu, dia panggil anak-anaknya, dia panggil Rasulullah, dan dia pengen nyaksikan. Tapi dia bersandiwara. Kenapa? Dia yakin kalau aku tegak depan anak aku, pasti anak aku makannya beraturan. Tapi aku nak nyoba apa yang terjadi tadi pagi ketika aku tak kata. Begitu beliau kapalkan makanan, beliau ngomong pura-pura abadu gawi. Nak mentu dengan kamu makanlah, jangan lupa Muhammad diajak makan. Siap Pak, jalan. Begitu di kapal ke Pak, beliau mentu dekat belah dari pintu tu, dintik dengan apa yang terjadi. Begitu dintik yang terjadi, Rasulullah begitu mau meletakkan tangannya, narik tangan mundur ke belakang, cuma jadi penonton, nangis Abi Thalib. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung Abi Thalib masuk ke dalam, nengok makan tumpes. Cepat anak Abi Thalib makan. Begitu Abi Thalib muncul, anak langsung tanya, Pak, apa? Ada nambah tak? Tak baca ngomong abahnya. Nengok Rasulullah di pojokan dalam keadaan tidak makan. Marah Abi Thalib. Macam ini baru kamu makan. Muhammad tidak kamu dia makan. Dia dewek yang mundur Pak katanya. Rasulullah malu. Maka Abi Thalib nangis minta maaf sama Rasulullah. Beliau carikan makanan, beliau berikan untuk Rasulullah. Lalu makan yang ketiga, Bu Bapak hadirin, beliau bikin peraturan. Sekarang kata Abi Thalib, makan abang itu. Pagi, siang Muhammad tak kamu unjuk makan. Sampai terlemah, sampai termes. Sekarang masakan ini abang masak sudah selesai. Tak boleh sikap pun di antara kamu nyentuh itu makanan kecuali Muhammad sudah kenyang. Saudara, cinta luar biasa Abi Thalib. Nabi tambah ada kelemahan Pak. Hidup ngandor begitu.
numpang di rumah paman, kita nak jadi kerajo. Jangan paman, kata Rasul, biarkan aku makan bersama mereka. Aku tidak bisa makan dewean, aku harus makan bersama anak-anakmu. Tidak Muhammad, mereka telah melalaikan engkau. Sekarang aku pengen memberikan pelajaran untuk mereka. Kau makan duluan, setelah kau kenyang baru mereka boleh makan. Anak Abi Thalib cuma dongkol pak, cuma ada bacanya. Mereka berpikir kalau Muhammad makan duluan jatah kita berarti berkurang. Tapi ini peraturan dari Abah. Maka Rasulullah pun disuruh makan pak. Maju Rasulullah, anak Abi Thalib nonton Nabi makan dengan rasa malu, rasa tak kelemahan, makan Rasulullah. Begitu makan berapa suap stop, kata Abi Thalib, zid ya Muhammad, tambah makan lagi kan. Makan lagi Rasulullah, zid ya Muhammad, jadilah bang, jadilah bang, cukup. Aku sudah kenyang paman. Tidak, kau belum makan dari pagi, siang lewat, sekarang jatah kau makan. Makan lagi kata pamannya. Maka Rasulullah makan lagi pak. Dipaksa makan lagi sampai Rasulullah mengatakan, kafa ya ammi, cukup sudah, tidak mampu lagi aku untuk makan. Tidak mampu lagi aku untuk makan. Anak Abi Thalib ini pak, nampaknya lekoh, hilang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, benar kau sudah kenyang Muhammad? Benar wahai paman, tidak ada lagi celah untuk aku bisa masuk ke makanan. Mundur kau Muhammad. Sekarang kamu maju kalau betul pak. Kumpul anak maju pak. Ketika makan tidak berkurang baik, mereka berebut apa lagi sudah lekok dimakan oleh Nabi. Begitu betul makan. Oh, masya Allah. Lebih hebat mereka berebut. Biasanya makan ini ibu bapak hadirin hitungan 2 menit paling lama, bubar nampan kosong mereka teriak lapang. Tapi beda hari itu kejadiannya. Ketika itu makanan didului oleh tangan agung Rasulullah. Abi Thalib terbingung-bingung, anak Abi Thalib pun kebingungan. Begitu mereka diizinkan makan, berebut mereka makan pak. Biasanya itu 1 menit, setengah 2 menit paling lama, mundur teratur, sikok-sikok kosong, nampan, bubar, teriak lapang. Tapi hari itu, saat itu, 3 menit, 5 menit, sampai 10 menit, tidak ada yang mundur dari nampan. Saudara Nabi, Abi Thalib bingung, kenapa tidak habis-habis? Biasanya 2 menit mundur, 3 menit paling lama kosong nampan. Ini sampai masuk hitungan 10 menit, tidak ada yang mundur anak Abi Thalib. Sampai akhirnya sikok yang mundur, teriak, abah, baru kali inilah aku kenyang perut. Baru hari ini aku makan kenyang. Kejut Abi Thalib. Bangun lagi yang kedua mundur, teriak sama. Kenyang. Bingung Abi Thalib. Ajaib ini. Makananlah sudah berkurang, mereka makan dengan porsi yang sudah berkurang, tapi makannya jadi lama, bahkan kenyang. Lebih ajaib lagi, begitu mereka bubar, nampan itu masih separuh isi. Saudara Nabi, diingatnya Rasulullah SAW, dipeluknya, diangkat di tangan Rasul, cium di tangan Rasulullah, yaitu mubarak, tangan penuh berkah. Kenapa itu jadi berkah? Karena didulu oleh Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, hari demi hari ini perubahan terjadi kalau di situ ada Rasulullah. Akhirnya mulailah Abi Thalib merasakan kenikmatan hidup. Peternakan dia muncul, berkembang, beliau pun punya kebun berbuah, kurma yang lebat, sampai beliau mendapatkan kehidupan yang layak. Bu bapak hadirin rahimakumullah, Rasulullah menjadi contoh buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal apa Rasul menjadi contoh buat kita? Dalam segala hal. Kalau boleh kita simpulkan dengan 2 pembagian dalam urusan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Kita hablum minallah banyak, rajin untuk Nabi, rajin semayang sunnah, rajin tahajud, rajin berzikir, rajin pergi maulid, rajin pergi rotib, rajin pergi majlis barangkali juga. Ibadahnya, zikirnya, tambah puasa. Itu kita lakukan baik, itu mencontoh Rasulullah. Tapi ingat, beribadah harus dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka sio-sio lah yang kita dapatkan. Tapi jangan lupa ikhwan rahimakumullah, Rasulullah bukan cuma ngajar kita mak mana sholat, mak mana puasa, mak mana berzakat, mak mana berhaji, mak mana berinfak, mak mana kita menikah. Tapi Rasulullah SAW juga bahkan sangat luas mendidik kita bagaimana bermuamalah dengan sesama makhluk Allah. Hablum minal
Nah, dengan manusia terutama dan juga dengan sesama makhluk yang bukan manusia seperti hewan dan yang lainnya. Ikhwan rahimakumullah, ilmu itu penting. Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, dari mana yang tidak pacak tahu? Rasulullah ngomong salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Yang nengok Rasulullah itu sahabat praktek salat dilihat oleh tabi'in praktek salat dilihat oleh tabi'in terus sampailah kepada guru kita. Kita tidak bisa belajar dengan Google, ikhwan. Butuh guru mengajarkan kita mana cara wuduk yang benar, mana cara salat yang benar. Orang banyak semangat ibadah tanpa ilmu, maka dia akan merugi. Bahkan bukan cuma rugi, boleh jadi dia akan diazab oleh Allah ketika dia salah dalam beribadah. Kita contohkan, ikhwan, ada orang buat beribadah, katakanlah kita ambil contoh di bulan Ramadan, bulan puasa. Si Jul ini Masya Allah, kalau semayang terawih belum berduk isyak berduk lah, cobok depan, sok depan itu dia mayang, Masya Allah. Cak langgar kita lah 24 kan, 23 kan ya, cak langgar kita nih kan 23 kan, 20 terawih 3 itu tidak cak langgar sana ya, 11 apa itu masih tetap canggung lama. Canggung makan boleh berubah Ustaz ya, biasa begidangan sekarang balik ngawak besek, tapi semayang terawih dia dirubah tetap canggung lama 23 insya Allah. Kalau kamu sekarang lah berubah, anak cucu kamu bakal ngosong musola, gimana kalau percaya. Kalau sekarang kita muda yang sehat yang segar dengan fasilitas AC, dulu mana ada AC, ambal belagah. Semayang terawih berubah jadi 11, besok anak kita tinggal ke semayang terawih ikut-ikutan, tak semayang dia. Nah, si Jul ini Masya Allah Pak, semayang terawih Masya Allah di depan. Suatu hari si Jul ini semangat semayang tapi dia kata ilmu. Dia balik ke sinilah, mertuanya umnas sana, umnas borang, undang ngajak buka bersama. Mertuanya si Jul mikir umnas sana balik buka sampai sini jam berapa? Mertua pula tak ada habis takjil langsung lagi baca ada pecat. Nah, jadi mertua ni nak bagus kita. Jadi mikir sini pergi pergi. Ribut ni. Pergi balik terkacip tadi semayang terawih terlambat sudah pergi Pak. Subhanallah. Beliau pergi memenuhi undangan mertua ajak buka bersama. Sampai di sana maghrib dia semayang dia buka. Selesai dia melakukan buka dan terfikir nak balik. Ngapa? Lumayan, umnas ke sini pacak sejam lebih. Jadi pas habis buka nak izin dia, dia kaget dulu kau, jangan buat makan dulu, mak lah masak, makan. Ujung-ujungnya 20 menit belum isyak, mau baca mentor. Mikir dia 20 menit belum isyak, terkacip aku isyak di mana ini. Sudah balik dia ngebut. Pas balik naik motor, itu sampai simpang batal, berdegar ada isyak. Lanjut ngegas sampai di sini seperti proyek Komat Masjid Agung. Masjid Agung Komat sini lah duluan Komat. Pas sampai sini benar baik ikhwan. Masuk lorong, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kau lepas mayang aku. Isya selesai. Langsung dia Pak naruh motor, buka jaket, naruh helm, masuk musola. Sampai masuk musola terdengar as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, salatul tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, tarawih tak kelewatan aku. Langsung dia masuk sop depan dapat. Oh, jingak uang masih ada di sop depan. Memang yang tak jingak uang, mayang tak jingak uang. Ya. Semayang dia. Rakaat pertama, 2 rakaat, 4, 6, 8 sampai 20 tembus. Selesai sholat witir pula. Bangga dia. Selesai balik ke rumah, mentang sejadah lagi. Kenapa? Belum semuanya sah. Belum semuanya isya. Mentang sejadah. Semayang Allahu Akbar. Semayang isyaknya dia bersuara. Selesai semayang, hebohnya bingung.
Jul, kau ni dia mana tadi? Baik masjid mah. Apa gawe masjid? Baik terawih. Terus kau semeng apa ini? Aku tadi itu belum semeng isak mah. Jadi aku semeng isak sekarang. Kejimannya lepak kali empat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emak ini rajin sama duduk sama kiai dulu. Ada majlis hadir. Apa jimannya? Oh Jul, kau ni bengaknya, buyannya. Apa kau tak paham? Wong nak sembahyang tarawih tu tak bakal sah kalau belum sembahyang isya. Wong mak apa tak ngomong. Itulah semangat ibadah dah pakai lumayan ikhwan, mengas-mengas ganti musola sembahyang 20 rakaat tambah 3 kalau dah katik nol besar. Tak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu. Rasul sedang duduk dengan para sahabat. Masuk seorang sahabat sholat di pojokan belakang. Selesai sholat dia mendekati Rasulullah. Ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasul. Maka sahabat dan Nabi pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab tidak sampai situ ada tambahan. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kau belum sholat kata Nabi. Bingung sahabat ni. Aku ni sembahyang, Nabi ni apa aku dikata belum sembahyang? Karena Nabi belum sholat lagi dia Pak. Dia fikir barangkali Jibril tunjuk tangan. Sholat lagi, selesai sholat magak lagi, mengucap salam lagi. Begitu datang mendekat Rasulullah, Rasulullah mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kau belum sholat kata Nabi. Tambah bingung sahabat. Tapi Nabi yang bingung. Balik lagi sampai 3 kali dia datang, Nabi tetap mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kau belum sholat kata Nabi. Bingung berapa? Bingung. Ayo sahabat ini pikir dia, oh pasti aku ini banyak kesalahan. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ajarkan aku mau coba sholat. Maka Nabi pun ngajar ke, kalau kau sholat ngadep kiblat, ucapkan takbir, lalu tomakninah kau dalam rukuk, baca Fatihah, tomakni rukuk dengan tomakninah, ijtinah dengan tomakninah. Dia ajarkan Nabi, biar sholat ini cacuk-cacuk baik. Karena sholat tanpa ilmu. Ikhwan rahimana rahimakumullah, ibadah kita sama Allah kita perbaiki. Tapi jangan lupa yang sangat penting harus kita perhatikan, terutama di zaman kita, hablum minan nas. Terkadang Bapak hadirin Allah, hablum minan nas lebih hebat daripada hablum minallah. Lebih agung daripada hablum minallah. Banyak contohnya. Banyak contohnya. Terutama hablum minan nas akan lebih hebat ketika orang yang kita adakan hubungan itu orang yang memang memiliki derajat tinggi di sisi Allah, seperti orang tua kita. Kita nak pergi maulid, kita nak pergi majlis, kita nak pergi ke tempat yang baik atau kelapa. Tapi bak kita ngajak kita, dia nak ke mana paman ni? Aku nak pergi maulid bah. Ustaz Suki Zaman Nurul Iman tu. Dah laju kau geng bak mancing ke tu. Ajak mancing. Oi bah, ada bak mancing bak maulid bah. Ay apa ni kaki anginan, siapa nak nolong aku kalau ada pergi sungai pucuk ketek. Dia orangnya aku mancing. Dia mancing ni haram apa tidak? Tidak. Mubah hukumnya. Pergi maulid ni ibadah. Tapi ketika itu permintaan datang dari orang tuamu, bapakmu, tinggalkan maulid. Duduk sama dia mancing. Allah yang ngomong seperti itu. Rasul yang nyuruh seperti itu. Lain kalau bagi kita ngajak bermaksiat. Sampai ketika kita sedang sholat Pak, Bu, sedang sholat ngadep Allah, tapi sholat sunnah catatannya ini. Idza nadatka ummah aw nadaka abaka. Kalau seandainya engkau sedang sholat, kata Rasulullah, memanggilmu ibumu, memanggilmu bapakmu, maka apa yang kau lakukan? Tinggalkan sholat, temui bapak emakmu, kata Rasulullah. Sholat ngadep siapa? Ngadep Allah. Tapi saking tinggi derajat orang tua kita ikhwan, Allah ngalah. Begitu yang manggil tadi mak kita, yang manggil kita tadi bak kita, jalan dah laju, temuilah bapak kau. Mak bapak kau temui, kaget lagi, ketemu apa lagi? Temui mereka dulu. Bahkan akan menjadi suatu kemurkaan Allah kalau kita membiarkan mereka sampai teriak-teriak, "Yo, mana umur kau kabur?" Malah mak kita.
kita harus bayang musuh dah kati ulai solat kita di hadapan Allah. Apalagi sampai bahawa mak gitu, bak gitu. Apa yang diajarkan syariat? Temui. Ini hablum minan nas. Sedangkan solat menghadap Allah hablum minan. Ini perlu ilmu untuk mempelajari seperti ini, ikhwan. Sehingga kita tidak salah meletakkan. Ikhwan rahimakumullah. Bahkan kemuliaan orang tua itu digambarkan Rasul dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Rasul mengatakan, ini nasihat saya untuk diri saya masih punya orang tua walaupun tinggal sikap. Dan kepada ikhwan sekalian masih punya orang tua, jangan sia-siakan derajat mereka itu luar biasa. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man nadhara ila wajha abawaihi bin nadhara rahmah kataballahu lahu hasanat kahajil makbul makbul. Hajil makbul makbul. Siapa yang memandang ke wajah orang tuanya, melihat muka orang tuanya dengan pandangan rahmah, maka dengan pandangan tersebut kata Rasulullah, Allah catat baginya pahala seperti orang yang berhaji mabrur di sisi Allah. Ini cuma nino Pak Manda, bak kita lagi asik megang remote nonton bola, kita pakai kita juga ya, oh Pak, ya Allah, umuran 68 masih hobi nonton bola. Tapi makmal juga bakku ini sak aku jual untuk aku. Mandang dengan rahmah. Itu pandangan itu Pak. Kita untung bapak kita tak nyungok dari itu. Tidak, hanya duit tidak, hanya makanan tidak. Nyungok dari dia baik, tapi dengan pandangan cinta kasih Allah berikan pahala seperti orang berhaji mabrur. Nah, mana kalau kita nyunang ke dia, tunjukkan kedatangan dia, makanan, ngajak dia jalan-jalan refleksi. Hilangkan kesumpahan dia punya utang kita lunasi, dia punya hajat apa kita tunjuk, kita usahakan. Bak sehat Pak, nonton bola tengah rumah, oh cetak. Kita nih lagi ngaji Quran, dengerin dek, biar paham, jangan salah, gagal Pak. Bak ini lagi nonton bola, seger-buger Bak kita nih. Kita lagi baca Quran, lagi blokir di kamar, lagi manggil Bah, Pak nanti manggil keluar lagi ngaji, tutup, yo Pak lebih apa, ambek kemana minum dapur sana. Kalau anak yang tidak punya ilmu, Pak beda Pak lagi ngaji. Kalau tidak punya ilmu, lalu dia pandang Pak ini sehat, gawe juga di nonton bola, aku lagi ngaji. Aku lagi berotih. Tapi kalian punya ilmu, tahu dia yang mana yang lebih afdal untuk dia lakukan. Apa yang kita pilih ikhwani? Tutup Quran. Permisi dengan sama Allah. Ya Allah, minta maaf. Tutup dulu dengan abak pun tak ada kebayang. Kalau kita tak punya pikiran, bah sebelum sehat, dan seperti itu ikhwani. Setiap khutbah langkah itu dari kamar sampai ke dapur, lembek ke bawah itu jalan menuju surga Allah. Ini ajaran siapa? Rasul. Bahkan kita berlakukan seperti itu pun seandainya orang tua kita bukan muslim, kafir misal, kita terlahir bukan dalam keadaan Islam, dengan hidayah Allah masuk Islam, mak masih kafir, dia minta apapun yang kita mampu lakukan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Allah, lakukan, surga pasti kau dapatkan. Siapa yang ngajar kita? Rasul. Ikhwan rahimakumullah, dan kita pun harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Bu, di zaman Rasulullah, beberapa orang sahabat datang mengeluh kepada Rasulullah tentang apa? Mereka curhat, mengeluh kesah tentang seorang perempuan shaimah qaimah, hebat ibadahnya, tiap hari puasa sunnah, tiap malam tidurnya jalan, goyang luar biasa. Shaimah kan ibadah terus gini, siang puasa malam ibadah. Tapi Bu, Pak ikhwan, mulutnya kotor,
Asal nggak ada salah dikit, panjang, cepet aja. Kotor kalimat caci maki. Dan ini tetangganya ngerasa dalo. Sampai mereka bingung, mana nikah ini. Rajin ke ibadah, puasa sunnah, dia menang, tapi kami ini tetangga sakit hatinya dengan mulutnya. Begitu disampaikan kepada Rasulullah, ikhwani, apa kata Rasulullah? Hiya finnah. Betina macam itu, neraka tempatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini banyak kita nih rajin ke majlis, rajin roti, rajin maulid, tapi tak belum sama orang. Balik dahulu jam 11:30, ada pintu, dah, mak, mak, yo, dek lu tunggu je mana, cepat lari ki, no kau, bau maulid kalau enggak mak kau, buka lah, mak kita ngantuk-ngantuknya pak, mana kau ni lamanya, oh mak, maulid, oh tu, maulid apa, kan boleh diskoti, no kan. Jangan dahulu gila kalau baca emak ni mana dia jadi apa kau dapat dari maulid dia apa cerita Nabi lah dijelaskan akhlak lebih sampai kesulitan, tapi balik ke rumah macam itu sikap sama mak, kadang sama bini juga lah ya, balik berdaluan perutlah kenyang, bini masak kita makan, bini tahan masak, tak tahu kita pergi maulid mana ni, masaklah disiapkan, giliran masak tidak masak kita magai, dia masak kita makan, balik dahulu gedau rumah kencang, bini lambat masuk muka dikit, carilah mana kau ni hidup cak kebu no tak nyok jam 12 kau balik tu, aku nak cepat balik dahulu ni ya apa kau balik dahulu tu no makin magai pun ajari pun marah tu. Senang kalau kau nak makan di meja tu dah siap dari tadi. Ayolah kenyang aku. Oh pak, Bang Sutino ini dah katik sabaran besok dia embargo ni tak masak lagi dia. Itu yang balik dari maulid, akhlak macam itu sama bininya. Bukan untuk Rasulullah. Rasulullah rahmah. Rasulullah cinta kasih sama keluarganya. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang catat begitu kalau oleh ikhwan, Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian memperlakukan keluarga Rasulullah. Diceritakan Rasulullah di antara akhlaknya Pak dalam rumah tangga, melok nyapu. Ketika apalagi kita tengok bini sedang repot ngurusi budak, lagi mandi ke budak, kita dah banyak kendak. Payu kopi siap belum? Baju dia siap belum? Bingung, bini kau tu lagi mandi ke budak, tak usah nak enye-enye bergawi dewek, buat kopi. Nabi itu sendal putus nyait dewek, bangsanya zaman dulu berselingkahan, mungkin Nabi nikah dengan dewek. Tapi maaf bapak, ikhwan, adik-adik, jangan salah pula, jangan kamu bealih. Kalau gawi bini kamu nyuci, kamu masak, kamu jaga budak, kamu bini kamu bantu, jadilah kamu suami yang leha macam itu. Cukup bini kita yang soleha, jangan kita jadi suami yang soleha. Banyak zaman sekarang kita titip anak, dia mentu habis ke duit gaji kita, mentu sana mentu sini, kadang-kadang janji jam 1 jangan lagi panggil jam 1 pagi ngebel kita, Pak aku ada gaji juga, mungkin jam 2 aku bawa cek balik. Ya Allah, kita kacip bini mengembang dikit lesu langsung. Kalau dulu cak gagahnya cak macan, melok berdemo hebat dia, kalau ceramah ngetop dia, pas depan bininya mana balik malam macam ini. Ya kalau ceramah tadi tak dahulu gino kita jadi pemimpin kata Rasul. Ikhwan rahimakumullah, dalam rumah tangga hubungan sama keluarga kita itu yang paling utama yang kita baguskan. Rasulullah itu ikut nyapu di rumahnya Pak. Nabi itu ikut membantu kesibukan istrinya di rumah, membantu sekali bukan mengambil ahli, sehingga terwujud dari situ al-mawaddah war-rahmah wal-ulfah wasyafaqah. Kita dibaca itu ikhwan. Ketika kondisi bini kita lagi tidak sehat badan, ada gaya lain, tidak usah maksa suruh dia buat kopi, buat tempe.
Dia dutai dewe. Masak ke nasi belum dipanaskan, kita panas ke dewe. Nengok kondisi lain kalau begini kita main HP. Ayo panas ke nasi kita kaget dengan lagi. No, masih main HP. Mbak HP-nya unjuk kesekit kuali. Panas ke nasi itu kaget main HP kau. Tegas sedikit. Tapi kalau dia dalam sakit, sibuk, ngurusi budak, nyapu, ngepel, cuci baju, jangan kita banyak kendak, gawe, kata kita baca gawe ni. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu ikhwan rahimahullah, satu hadis Rasulullah SAW yang menjadi salah satu contoh lagi bagaimana ihtimam, perhatian syariat Islam terhadap hubungan sesama manusia sangat hebat. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya, Al-Muhajirin wal Ansar, dan beberapa orang Yahudi pun ikut bersama Rasulullah. Mereka yang tahu tentang Nabi Muhammad lewat kitab Taurat, Injil, dan Zabur, pengen nyingok makmano Nabi itu sesuai dengan kitab-kitab mereka. Tak ada satu pun sifat yang disifatkan Allah dalam kitab itu kecuali Nabi memilikinya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kumpulkan sahabat, lalu beliau berwasiat dengan 4 perkara. Ayuhan nas, ibsus salam, wa at'imut ta'am, wasilil arham, wa qum billail, an-nas niyam, udkhulul jannata bis-salam. Cantik omongan Nabi ini. Ibsus salam, wa wasilil arham, wa at'imut ta'am, wa qum billail, wan-nas niyam, udkhulul jannata bis-salam. Apa kata Rasulullah SAW nasihat buat sahabat? Nabi mengatakan, wahai manusia, karena Nabi tahu di situ orang Yahudi main ngepil. Ibsus salam, sebarkan salam, kata Rasulullah. Nah ini jujur Pak, sunnah Nabi yang banyak hilang di lingkungan kita. Anak yakin, ngomong kita ni apa kan? Kalau nak deteksi, Pak itu mungkin ada tadi 99 boleh jadi 100% Muslim kan loh. Daerah kita dulu terkenal, oh Muslim kan, ketemu di jalan, mana lu? Nak mana kau? Nak ke mana kau? Ya Allah, Nabi ngomong ibsus salam, sebarkan salam. Bahkan Nabi katakan inilah senjata buat kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Masuk ke mana tempat, ucapkan salam, kamu pasti selamat, kata Rasulullah. Tapi Nabi pernah mengatakan, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan satu perbuatan, idza fa'altum tahabbtum, kalau kamu gawekan kamu bakal saling cinta, kata Rasulullah. Baru bala ya Rasulullah, sahabat jawab, mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ibsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kita ketemu di jalan, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam, mana menuju? Salam di bawah, kemana? Nak kemana? Ada apa? Apa kabar? Ini ketemu langsung, apa kabar? Kenapa dibuang sunnah Rasulullah? Angkat telepon, tahu ini, namun ini Samsudin. Telepon, no Samsudin telepon. Oh, mana kau ni? No, kaget dulu. Assalamualaikum dulu. Ibda bis salam, bahkan termasuk kata Rasulullah, Sayyidut tawadhu, paling abdulnya ketawaduan seorang itu bada abis salam. Orang yang mulai duluan mengucap salam itu orang yang tawadhu, kata Rasulullah. Kita ini kan tidak Pak, kita jadi wah ini mamang, ada ponakan kita nak lewat, tidak tahu deh, nunggu dia mengucap salam. Itu sifat kita. Itu sebagai bos, ada nak buat kita nak lewat, cecak tengok kita, nunggu dia mengucap salam. Hatta seorang ustaz pun tak sepatutnya seperti itu. Ustaz nak lewat begitu banyak budak-budak ini, sebagian budak majlisnya, jangan nunggu mereka mengucap salam, walaupun memang aturan Nabi mengatakan uang yang banyak itu mengucapkan salam sama yang sedikit. Yang berjalan itu mengucapkan salam buat orang yang duduk. Kita berjalan, mereka duduk, kita mengucapkan salam. Tapi afdalnya siapa yang dulu mengucap salam itu yang lebih mulia. Wong yang paling tahu tuh wong yang dulu mengucap salam. Kita ni ponaan Pak, lagi di pasar, lagi kondangan, tak tahu ada wak kita, ada mamang kita. Dari dia negara kita, assalamualaikum.
wah, senang kita pada tegur. Bukan enggak kita ngonyol, angke. Tidak ucap salam, tidak negur. Tidak, ucapkan salam kata Rasul. Kamu masuk kampung yang kamu tidak pernah masuk. Ini ada budak-budak kecerobohan, Pak. Tapi kita yakin, ini muslim galau ini. Kampung ini muslim. Misal saya masuk sini, saya tidak kenal muslim banyak. Begitu saya masuk ini, budak-budak nyogok, ini jalan. Bahkan maaf, ada yang bertato. Ngokoknya. Dengan segala hal yang atribut mengerikan. Nah, kau dah acak lewat sisi lagi. Ya, kalau yang tidak punya pendidikan Rasulullah. Kalau orang yang punya pendidikan dari Rasulullah, ngapa aku nak takut, ngapa aku nak bingung? Ini muslim kan loh. Begitu lewat, kira-kira 5 meter sebelum itu mereka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Pak, nyawab kalau mereka dia. Waalaikumsalam, numpang lewat loh, jatuh. Mobil kita aman dijatuh. Kenapa? Rasul sudah ngomong tahabbtum, kamu bakal saling cinta kata Rasulullah. Ini kita indah. Masuk kampung wong sunnah Nabi kita tidak pakai, cuma kita ada tegur sapa baik. Permisi Pak, numpang lewat. Itu tegur sapa. Ajaran Nabi ucapkan salam dulu kata Rasulullah. Dan salam ini doa ikhwani. Wong 10 kita dewean. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Untung banyak kita. Kita nyuntal ke sikok dapat 10. Hakada ikhwani. Kadang-kadang tegur sapa ini tidak maki salam lagi. Boleh di kantor. Masuk kantor ketemu kawan kita, pagi Pak, bos kita, siang Pak. Tahu aku siang jadi. Diajari pula pagi Pak, siang Pak. Bukan itu, kita tahu ini Pak Budi Haryono. Bos kita ini muslim, ada H depannya, haji. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Macam itu caranya. Bukan pagi Pak, sore Pak, siang Pak. Assalamualaikum. Ini kita jam sekarang, Masya Allah, sungkan ucap salam. Berpapasan naik motor, Pak. Temu di simpang, depan tepati situ. Lampu merah, kawan lewat, kita lewat. Tintin. Jawabnya, tintin juga. Padahal saling kenal. Tintin, jawab tintin. Assalamualaikum, tegur sapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini aja Rasulullah. Ini kejadian Pak di Jawa Timur sana, daerah Raci. Kalau sekarang ngetop dengan pondok pesantren Bangil. Ada seorang ustadz, beliau ini diundang oleh muridnya di dusun sebelah sana, lewati kebun karet, lewati tempat-tempat yang gelap, dan terkenal tempat itu banyak begal. Kalau sudah sore sampai malam tidak ada yang berani lewat situ. Tapi ini ustadz diundang oleh muridnya tahlilan ba'dal maghrib. Bingung kan? Baliknya mak mana ini? Pasti bakal ketemu dengan begal-begal itu. Ya sudah, jusen tawakal Allah nyampe ke hajat wong. Tak kada aku nak jolim wong. Mentu Pak ngawes sepeda. Belum maghrib dia sampailah ke sana. Selesai maghrib tahlilan, selesai tahlilan isya balik. Nah bingung demikian. Nah mak mana aku? Modal senten. Balik dewean. Mudah-mudahan ya Allah tak ketemu. Mudah-mudahan ya Allah tak ketemu. Witan dia jadi. Tak ketemu apa? Begal tadi. Karena kata-kata yang lewat situ ketemu tu lah. Sudah Pak no, ngawes sepeda. Semua mudah-mudahan dah ketemu ya Allah. Dengar lagi dari sana nembak ke center. Tos, nah kau jadi. Yang sana nembak ke center. Nah kau pas dijenguk ke centernya, dia ikut tegak tengah jalan. Lantak jadi. Balak kena aku malam ini. Bingung dia mak mana lah aku nak selamat. Subhanallah, diingatkan Allah dengan sunnah Rasulullah. Dia teringat terkenang sama gurunya yang ngomong kemana kau lewat ucap ke salam selama itu ajaran Rasulullah. Yakin dia Pak, kenapa? Ini muslim galau. Mau golak tato di ujung kepala sebelum kaki, menggalang awak golok legok botol, muslim. Maka begitu dia ngawes sepeda tadi, mau tegak 5 menit, tegak ngadang, mereka memang punya niat nak begal. Begitu jaga tinggal 10 meter teriak ke cepat, Assalamualaikum. Wallah Pak nyawab galau, waalaikumsalam, numpang lewat, lajulah. Selamat. Saya buktikan sendiri Pak. Lebaran kemarin, anak berkunjung ke mamang anak di sebelah sele situ. Habis isya masuk situ, budak-budak zaman sekarang, Masya Allah, bunyinya kumpul duduk main dagang.
Orang 10 sibuk dengan HP kan, tak berkelakar, tak ngobrol. Begitu anak masuk, memang anak sebelah sana, budak-budak nyogok pinggir jalan. Budak-budak muda tanggung-tanggung dengan HP-nya. Ingat kita dia, ingat kita dengar lewat. Agak angka dikit. Begitu lewat, tak jauh dari mereka, sudah pagar, anak teriak ke Pak. Anak dengan pakaian yang kita lebaran masih, baju gamis, peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Langsung ngapakan HP langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak salamanannya. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah. Nabi yang ngajarin. Jadi kalau kita nak ngadepi orang yang menakutkan, ucap kesalahan, langsung Allah lenturkan itu. Ifdus salam kata Rasulullah. Yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahmi. Ini juga sunnah Nabi yang banyak hilang. Ingat bu bapak hadirin, anak yakin malam ini yang hadir di sini dari bermacam-macam musola, dari bermacam-macam langgar, mungkin dari bermacam masjid. Yang datang malam ini gara-gara ada kelemahan kalau orang nurul iman kemarin pergi acara kita, atau memang karena maulid Nabi. Kadang-kadang kita gara-gara ada kelemahan. Ayo nurul iman malam ini mereka tuh hadir, kalau waktu kita acara jangan tidak hadir kamu tuh. Kata Rasulullah, laisal wisal bimukafah. Bukanlah hakikat nyambung silaturahmi itu dengan timbal balik. Kalau timbal balik itu bukan hakikat silaturahim. Kau mengunjungi aku, besok aku kunjungi kau. Kau ada acara ngundang aku ada acara ngundang kau. Tapi dalam makna kebalikannya, kalau kau tak ngundang, aku tak ngundang juga. Kau tak datang, aku tak datang juga. Malam ini nggak boleh ada ke musola Islas ngomong, ayo sudah nggak pernah begitu sikok. Lihat kata yang hadir waktu kita maulid bebangkel. Bukanlah dengan bimukafaah, dengan berbalas-balasan kata Rasulullah. Tapi hakikat silaturahim itu kata Rasulullah, bapak hadir itu silman gotoak, sambung silaturahim orang yang memutuskan hubungan dengan kau. Wong itu kadang-kadang masalah sepele. Masalah anak kita sama anak dia beributan, budak kecil, emak sama emak beributan juga. Gara-gara si fulan ada kekawinan, tidak undang kita, lupa. Kita besar ke jiwa lah kaget. Itulah kalau aku ada cara, tak bakal undang. Bukan itu ajaran Rasulullah. Sulman kata sambung orang yang memutuskan silaturahim. Nak nemunya kita tak sanggup, berat, takut kaget dicampurnya. SMS, WA, kirim ucapan salam. Tegur siapa, apa kabar kamu, apa kabar bak kamu, sehat kalau apa. Sambung, jangan kita putuskan. Hati-hati ibu bapak, orang yang memutuskan silaturahmi itu mal'un, terlaknat kata Rasulullah. Depan mata kita tak lama lagi perpecahan akan muncul. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat hadis, qati'ur rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahim itu terlaknat walaupun seandainya dia mati di dalam Ka'bah. Kurang aku. Meninggal di langgar, meninggal di masjid. Wah heboh. Meninggal di Mekah, bukan di Masjidil Haram, di hotel meninggal, heboh. Apa kalau kita meninggal di dalam Masjidil Haram? Lagi kurang apa? Meninggal dalam Ka'bah, tapi ini orang gosip mal'un, terlaknat. Tak ada nilai kemuliaan sama sekali di sisi Allah. Bahkan satu kelompok manusia kumpul di situ ada gosip lahir, tak bakal turun rahmat Allah. Kita hidup ini ikhwani, minta maaf bukan nak menggurui nasihat, tapi inilah modal kita untuk hidup damai tentram, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, dalam bermasyarakat. Kalau ada masalah besar, kecil ke masalah kecil buang. Ini kita gawe masalah kecil dibesar ke model tadi. Si fulan sedekahan, nahlil ke maknya naun, kita tak diundang, langsung berkenan gitu. Macam itu ni. Tentang kita 5 watt dari tahun lainnya. Padahal kita ni masih mindua. Sebab bini nama nasi pula, yalah maklum bila kita ni ekonomi lemah. Kok lah kaget kalau kita ada sedekah, usah diulang gitu. Oh sudah lalu masalah kecil ini. Boleh jadi dia lupa atau dia nitip orang lain menang, lupa menyampaikan. Selesai sudah.
Besok ketemu si Jul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jul, ada tahlil semalam? Oh iya, apa kau dah ada? Oh, aku tak tahu, aku dah ketinggalan. Oh ya Allah, minta maaf. Selesai cahaya. Ini dibesarkan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil buah. Itu hidup damai Pak, tak punya musuh gitu. Itu juga sama bini kita sama lakinya. Mesen bini sama laki, beli ke manggo, jangan lupa manggo golek, bukan manggo gedong. Laki ni tak ngerti mana golek mana gedong. Nengok manggo belagak, belikan nggak balik ke rumah. Nengok bini, padahal nak muter dari pasang 10 dulu sampai 7 udah katik lagi ke rumah abang sana nyari mangga ni. Mengah sudah laki sampai ke rumah ngawak mangga gedong bukan mangga golek. Mengut ni tak paham kau tu apa, bukan mangga ini mangga gedong, mangga golek. Oh ibu sudahlah, masalah kecil. Kalau masuk mulut sama dia rasa mangga kan lo, apalagi masuk ke sini kata beda sudah dibesak ke salah tu. Oh makasihnya laki tu meli di mana orang mamak lah ke jauh lu, iya 7 dah kate 10 dah kate juga. Jadi aku ke Mampang kebetulan ada musim 4 kagak. Ya Allah kasihnya walaupun salah meli tu. Bini kita minta kopi biasa minum teh, bini nyiap ke teh kita pengen kopi, pas kita teriak bini juga kamu mandi tak dengar lagi bini ngawak ke teh. Nggak apa tehnya aku minta kopi, aku tak tahu tak dengar apa kau tu. Kalau aku, besar kan ya, sama baik, masuk mulut, lo tolong sini, kata cerita, saudara. Bini lah berusaha buat keteh, masalah kecil buang. Kalau tidak ribut terus kita ni Pak. Na'udzubillah. Firman kata sambil yang mengutus dengan silaturahmi kepada Rasulullah. Nah apa yang saya sampaikan tak lama lagi Pak, sekarang dia sudah pecah-pecah gitu. Daddy minta dipilih, si Budi minta dipilih, si Joni minta dipilih. Ayo kita dulu beranak pecah karena dinyuk kan loh. Masing-masing anjuk. Dia baik sudah aku milih si Daddy, kau milih si Joni. Udah pacak Pak, bapak milih Joni juga. Emak sama bapak sama anak ibu ribut. Ada Pak sampai hari ini gotek orang gara-gara bendeng uang ini. Uang itu sudah kemana? Kita masih putus silaturahmi. Solat tak terima Allah bu bapak. Solat tak diterima Allah. Thalathatun la tarfa'u salatu ila fawqa shibr. 3 kelompok manusia yang tidak terangkat solatnya kecuali cuma sedekal ke kepala. Yang pertama disebut Rasulullah, rajulan yang mutakhasiman, orang yang musuh-musuhan. Jangan. Kita boleh beda pilihan, beda-beda juga. Kau aku. Kalau milih sepulang jadullah, aku milih sepulang. Hati-hati Pak, hati-hati. Jangan jadi tim sukses untuk masuk neraka. Kamu demen dengan nomor itu kan 3 kandidat kita ke presiden. Kamu nak milih nomor 1, jatuhi, pujilah, angkatlah segala kebaikan dia di medsos. Tapi haram hukumnya kalau kamu buka aib dia semasa hidup. Kamu milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, kamu sebarkan, fitnahkan. Si fulan dulu macam ini, oh dapat macam-macam itu kan saling menjatuhkan ini. Segala kabar buruknya kalau kamu milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 dapat kabar buruk tentang dia. Pernah dulu tangkap polisi, pernah maling, pernah korupsi, pernah berjudi. Kita sebarkan, masuk kategori menghibah. Na'udzubillah, itu berjuang untuk nomor 1, itu masuk neraka gara-gara dia. Kalau memang kita nak bela, silahkan angkat sejarah kebaikan dia nomor 1, tapi nomor 2, nomor 3 jangan kau pernah buka aib mereka. Haram hukumnya. Terus kalau lagi minta maaf dulu, tolongnya siapapun kamu, pengurus masjid musola, jangan pernah jadikan masjid musola tempat kampanye. Haram hukumnya. Pecah umat Islam ini Pak. Cukup sudah banyak kejadian itu. Karena kebetulan kepala musola kita sama imam memilih nomor 1, kita tidak ada nomor 1, kita nomor 2, tidak lagi masuk musola kita. Ngapa imamnya syanu? Padahal dulu kata masalah. Semenjak dia milih nomor 1, kita tidak nomor 1, milih nomor 2, tidak lagi semayang sama dia. Biasa habis semayang selamanan, ini habis semayang berubah. Biasa ketemu di jalan, assalamualaikum, mana nomor 2, salam, aku nak pasang dengan ini pisang, tak kacik tentu siapa. Bahkan pas dia nak mentu, dia nak mau duduk terlewat, tahan belok masuk rumah lagi. Alangkah buruknya keadaan hidup kita. Minta maaf Pak, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini kalau mak kamu angin dan dalam lagi tak bakal nolong kamu dia.
Dia di Jawa sana, Jakarta sana, yang memang kamu tetangga inilah, yang memang kita wak bibi kita. Maka jangan sampai kita sama keluarga, sama tetangga, sama lingkungan pecah gara-gara mereka itu. Kamu mati terkonjol, paling kiriman bunga, kirim bunga untuk apa? Nyempet di jalan lagi ada. Benar Pak, kalau saya berwasiat, saya meninggal, tidak usah kamu kirim bunga itu. Nyempet di jalan, nganggu jalan, usah pasti kan. Kirim doa kalau enggak. Ini berpikir waras, kita cerdas. Ini kejadian Pak di sepuluh lucu sebenarnya. Saya ketua masjid milih nomor 1 Solanggal, itu nomor 2. Ini kan kacau kalau sudah itu sama ketua langgar beda pilihan. Ngada ke maulid, pas ngada ke maulid ketua musola langsung megang mic ngetes. Dia milih nomor 1, itu nomor 2. Pas ngetes 1 3 itu langsung boleh. Oi, 2 dulu, baru 3. Jadi ngomong ini kejadian. Jadi ngomong saya nomor 2 tidak disebut. Ngomong kamu sesungguh belum tentu. Paling maaf dia untuk kis buat kau. Untuk nafkah 24 jam tidak. Kalau kau kecelakaan dengan jalan belum tentu ditolong. Yang memang kau kawan, tetangga, jiron, sanak famili itulah. Jangan sampai kita gara-gara itu terpecah. Sekali lagi tolong masjid musola jangan dimotori. Untuk ngomong cuma memanfaatkan sesaat. Dia masuk, kita ngadakan maulid, sumbangan dari Bapak Bulan 30 dos aqua. 30 dos, jangan 30, 100 dos cuma berapa ikhwan? 100 dos di kamu 10 juta, 2 juta cuma. Namanya 100 dos. Dia tampil minta nama, kita pecah kongsi. Apa panitia ada daman? Apa pula ketua panitia yang mau di sana itu? Aku tidak ada macam kita milih yang lain. Akhirnya kita bentrok. Na'udzubillah min 11:44. Yang nyalakan lah. Salah ke beliau ngomongin 12 selesai. Walhasil ikhwan, tolong jangan sampai putus silaturahmi. Haram hukumnya. Tak berkah solat kita tak diterima Allah. Mudahlah kamu solat kamu sepanjang apa setengah tak diterima Allah. Mal'un terlaknat yang meninggal dalam Ka'bah kalau dia silaturahminya putus. Sambung silaturahim. Wong yang tak galak nyambung kau sambung. Tapi Ustaz, anak SMS tak dijawab lu. Anak ucap salam pun Ustaz lengos dia. Hendaklah, yang penting kau sudah menunaikan kewajiban kau. Urusan dia melengos. Tak jawab SMS, tak jawab salam kita, urusan dia sama Allah. Kalau kita sama-sama juga berbuat yang sama, maka sama-sama masuk neraka. Ibsus salam, wasilil arham. Nih malam gitu, silaturahmi ini Pak luar biasa ini. Ucapan salam sudah terbaca tadi. Assalamualaikum, salamanan pula. Nabi mengatakan tidaklah dua orang muslim bersalam-salaman kecuali sebelum tangan mereka terpisahkan, Allah rontokkan dosa-dosa mereka seperti rontoknya daun kering dihembus angin, kata Rasulullah. Makanya wong tua kita habis semayang, habis subuh, habis maghrib, habis asal selamanan sambil solawat pula. Wong nak ngata ke bid'ah, kendaklah kamu sana. Kami punya dalil. Solawat itu sunnah Nabi, salaman sunnah Nabi. Kami gabung, kenapa kamu ngata ke bid'ah? Selamanan sunnah Pak. Cuma jangan ladang sama betina. Alam kalau bukan mungkin. Nabi tidak pernah membayar seorang perempuan dengan bersalaman yang bukan muhrimnya. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Lalu it'amut ta'am, bagi-bagi ke makanan, kata Rasulullah. Yang punya rezeki agak lapang sedikit berbagi. Itu nih kadang beli durian Pak, 4 ekor, oh makan sampahnya di depan rumah, ikon tetangga nyingok, tukang sampah nyingok, isinya tidak pernah tercicip yang sebelah. Buat kolak dulu durian itu, bagi ke sama tetangga, beli ke ketan di warung, selesai. Itu sunnah Nabi. Nabi ngomong kalau kamu masak masakan banyak ke kuahnya, masakan ini tercium baunya oleh tetangga, wasot, pindang, kuah segala macam. Tetangga jangan cuma nyium bau. Ini saking perhatian Rasulullah terhadap hubungan manusia ini penting. Apa kata Nabi? Banyak kekuannya bagi ke buat tetangga. Ini memang Nabi menganjurkan bagi orang yang tidak mampu untuk isi Pak.
Kalau kita mampu isi, ini isinya juga. Bukan kuahnya, kan Nabi ngomong kuahnya bebek. Nah kau ini salah paham, gagal paham. Itu kalau tidak mampu isi. Kita lembek tulang daging, tidak mampu lembek daging, telok jadi lagi bosan. Kayak ini sunnah Rasulullah. Hati-hati. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi akhir falyahtaril jarahu. Siapa yang beriman, minta banyak Ustaz. Banyak. Siapa yang beriman kepada Allah akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti tetangga walaupun disakiti oleh tetangga. Jangan ke tetangga itu muslim, apalagi gorobah, kafir, tidak pernah disakiti oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Rasulullah SAW itu ngajak kita tentang hubungan dengan tetangga begitu indah. Sekarang banyak kita pak ibadah hebat, ngaji hebat, majelis hebat, tapi tidak berlaku dengan hak tetangga. Kadang tetangga kita sakiti kita tidak tahu. Contoh, kita punya tanaman pak, manggo, jambu, embem, belimbing, tumbuh di samping pagar tetangga. Lagi musim panas kemarin, kering kalau godongnya pak. Angin ngebut ke arah sana, terbang kalau masuk pekarangan tetangga. Godong siapa yang nyampai ini? Godong batangan kita. Pernah enggak kita ngetok rumah minta maaf permisi nak nyumpang nyapu? Ngaku godong kami masuk tempat kamu nak kami bersih, tak kacik sejarah macam itu. Tapi kalau belum dari nyampak, manggo yang nyampak, tak malu kita masuk rumah tetangga. Ngaku manggo kami nyampak empat kamu, lembek gitu pak. Ini hubungan harus diperhatikan. Jangankan itu muslim, kafir pun tidak boleh kita bersikap salah. Kita nak mengadakan maulid macam ini. Misal, depan ini rumah musyrik, bukan muslim. Kita bakal suara ini sampai dalu. Dia tidak biasa tidur dalu. Datangi panitia, minta maaf kok, kami malam ada maulid. Mungkin sampai malam kalau suara ganggu. Oh ya, tidak apa-apa jadi. Itu harus dilakukan. Ini kita kadang-kadang ngadakan acara sound system ngalah rumah tetangga sampai kaca tergedel. Rumah tetangga berdentam, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita ngomong, sudah lah kayak Cina dulu itu. KP dulu, dah dopa. Harus kita minta izin, minta maaf. Kita ngadakan acara, pakai motor berjejer sampai depan rumah-rumah tetangga gitu. 6 ke kanan, 6 ke kiri tetangga ini nak mentu susah. Nak bentuk motor susah, nak pakai motor kawan gitu kan. Boleh tidak kita sebelum acara sudah minta maaf duluan, atau katakanlah setelah acara kita datangi minta maafnya dulu. Mungkin kemarin pagi tadi budak pakai depan rumah ni ngalangi kamu lewat, minta maaf dan kasih tempat pakai di kampung kita. Sudah ada apa? Tidak tiap hari juga uji tetangga yang tertutup tadi pak, pacak pula ngomongnya. Tak apa, dah tiap hari juga kita ini maklum deh. Lemah masalah kecil di dua. Itu bahasa-bahasa itu sahado. Ini kita maaf, apalagi model minta maaf pak ya. Dulu banyak, sekarang agak berkurang. Rumah panggung, kita hidup di pucuk bawah, kontrakan. Oh, bawah rumah kita nih. Ya, kita mbak pucuk anak kita bergenjang. Pucuk anak kita bergenjang. Oh, joget-joget, berlari-larian. Dedekan debu itu nyampak ke bawah. Tak pernah kita lalui. Kalau orang dulu pak nak nancetkan paku, takut tetangga sebelah terganggu, datanginya dulu, minta maaf kami ini mungkin nak ganggu sedikit. Ngapa nak nancet paku, takut suara ganggu kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Miknari dah. Sekendak kita baik, rumah-rumahku gitu. Bu bapak ni hukum Allah. Bagi ke makanan, termasuk sunnah yang kita hidupkan di setiap majelis maulid, adanya silaturahmi, adanya ifsus salam, adanya it'amul, bagi makanan. Bu, nak bagi makanan jangan nunggu nak basi, masih bagus, masih anget-anget tu lah, lanjut ke tu, terutama fuqara masakin yang lemah. Kita 8 jam engkak medok, engkak ketan, lapis segala macam ada kalau pas lebaran tamu yang masuk ni bakal gabung yang kelas 5 watt, tak mentu makanan ini. Pempek lenjer telur besar tak mentu, bodoh-bodoh.
pempek dos, ngapu tamu 5 orang. Tapi kalau tamu, ya, bos ada datang, pempek mesen langsung dari Lamboyan, dari Sentosa, mana, bos nak datang, pempek lemak, bolu lapis segala macam mewah, buyan kau itu, ngomong kayu lah biasa makan ini. Kalau kau nak nyenangkan hati Rasulullah, senangkan hati umat Rasulullah ini, yang di Mawad ini kau nyuk pempek telur, si kau sewang besar, lincak pak anaknya pak. Mentu dari rumah dikenangnya terus, besok lewat lagi, pak rumah ini pak yang nyuk pempek pak. Sampai panjang setahun tak bakal lupa dia. Senangkan hati fuqara masakin ikhwan. Nabi Muhammad itu disifatkan oleh ulama, idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau orang miskin ngundang, bercepat Nabi datang. Kita orang miskin tu kaget lah, setengah 12. Tapi kalau kaya 10 lah pakai rumah kita. Lah sudah mentu kita. Dari jam 8 lah siap-siap. Kalau orang kaya, pejabat, ngundang, oh Masya Allah. Dan kalau miskin, padahal sama-sama besan ni. Besan sih kok ini kebetulan uat 5, ini uat 50. Minggu pertama ini uat ngundang kita. Sedekah arwah. Datang pada Isya, padahal acara habis maghrib. Yang 50 uat undang, acara habis maghrib, datang sebelum maghrib, sudah datang. Ini kita. Sama tak dengan Nabi? Nabi justru sebaliknya, idza da'u miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Wong miskin Nabi lebih hati, lebih perhatikan, bercepat Nabi datang. Bukan berarti orang kaya undang Nabi tak peduli, Nabi datang. Tapi begitu pandai Nabi memperhatikan hati-hati orang miskin ini. Bahkan Nabi pernah minta sama Allah, Allah masyurna fi zumratil masjid. Allah bangkitkan aku bersama orang miskin ya Rasul, ya Allah. Pak, Bu, Bapak, adik-adik, kamu sekarang hidup masih ngontrak, melok mautu, melok ongko, tak usah kamu pening. Kalau kamu meninggal, Allah bakal nanya, ngapa kamu meninggal belum punya rumah dewek? Allah bakal ditanya sama Allah. Kamu meninggal, ngapa belum punya mobil dewek? Ngapa udah punya mobil mewah, HP medak, bakal ditanya. Yang bakal ditanya, ngapa kau belum sempat berbakti sama orang tua? Ngapa belum sempat kau gunakan harta kau untuk haji dan umrah? Ngapa belum sempat kau gunakan untuk sedekah ke orang masakin? Banyak di kampung yang kau pedulikan. Itu yang bakal tanya oleh Allah. Wa'at'imut ta'am, berikan makanan. Ini Masya Allah Pak, tunjuk makan kucing, rajin. Tahan beli ke apa, pet shop apa namanya, mahal Pak. Tempat beong khusus, dia orangnya banyak yang pakai mesin, apa tak dipeduli. Makan masih dulu dia. Sedekahlah sama dulu ke Pak, sama keluarga, wak bibi kita. Kenapa? Dengan memberikan sedekah bantuan kepada mereka itu dapat 2 kata Rasulullah. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Ini kita ini kebanyakan belagu di luar Pak. Oh dengan top di luar sana, tenaga loh, saya tidak kenal sama Yai Najib. Sedekah sana, sedekah sini, oh kampung tak tercicip. Misal itu banyak mereka itu Pak. Kalau di luar Masya Allah, kalau tapi keluarganya dewek tak tercicip. Ini kesalahan kita. Wa'at'imut ta'am, berikan makanan kata Rasulullah. Terakhir, waqum bil-lail, bangun kau tahajud malam hari. An-nas saat kau sedang tidur. Kalau kau mampu melakukan 4 ini, masuk surga dengan selamat. Sekarang dari 4 ini Pak, 3-nya hablum minan nas. Ucap salam, silaturahim, nunjuk uang makan. Yang keempat baru hubungan kita sama Allah. Apa itu? Waqum bil-lail wanasnya, bangun malam, bukan nak koyong maya berzikir. Sekarang yang angkat tangan, ya Allah selamatkan saudaraku yang di Palestina, ya Allah tolong mereka, hancurkan tu Yahudi, ya Allah. Bangun malam berdoa, waqum bil-lail wanasnya, kau bangun malam harus tidur. Maka dengan 4 perkara ini kata Rasulullah, udkhulul jannata bisa, kau masuk surga dengan selamat. Hakada ikhwan rahimahullah. Jadi yuk kita perbaiki hubungan sama Allah, rajin sholawat, rajin zikir, rajin baca Quran, puasa sunnah, teruskan. Tapi jangan lalai, hablum minan nas harus diperbagus. Bahkan terkadang seperti yang saya tadi, berapa banyak hablum minan nas melampaui hablum minallah. Banyak sekali cerita tentang hal itu. Mari kita perbaiki hubungan sesama kita Pak, dengan tetangga. Kadang-kadang kita tidak tahu yakit-yakit tetangga, lemaknya nyampe ke baju. Cewek buruk dulu, bagi tetangga.
Padahal tempat jemuran ada dia. Dia jemuran menyakit di hati. Sekali lagi sering saya sampaikan, tolong yang kepiawaan. Kalau kucing bagak mewah mahal pendekar tak boleh mentur di rumah. Kamu punya ayam tu, tak ada ceritanya. Ayam dibebas main bah. Kadang makan tak dijauh. Okeylah makan kamu dulu. Main sore-sore kamu cari balik. Oh ada di kandang tutup. Pernah tak nanya sama ayam, kau tadi siang back all di mana? Iyo, sisip di tangga rumah tetangga, sisip di pucuk motor si pulang. Kita ngalami ini pak. Nak pergi salat Jumat ya, lah belagak nak naik motor, sini mana khutbah tu lah. Pas sudah nyocokkan kunci motor, baru nak duduk ni tai ayam pucuk motor. Punya yang mudah. Sakit hati pak. Yang punya yang mana tahu ini. Nah yang macam ini jangan kita melewat baik. Betul-betul di hari kiamat. Bapak nyakiti wong. Kita dah biasa. Macam tadi hal-hal yang sepele. Ketika kita ada acara pakai mobil, pakai motor, itu kita pacak-pacak minta maaf sama. Barangkali ada yang sakit hati. Model apalagi kadang-kadang orang pakai motor sekendak dia. Sampai nak mentu tak baca jion gitu. Kita tak pernah tahu. Sekali lagi marikhwan rahmatullah berkat dari Maulid Rasulullah SAW kita adakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menambahkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan kita terhadap sesama umat Rasulullah, sesama manusia. Akhlak kita baguskan dan kita kencangkan hubungan silaturahmi kita. Berbanyaklah bersedekah, memberikan makanan, minuman ataupun bentuk uang barangkali kita bisa lakukan. Dan kalau kacak kita pun insya Allah dia mulai bangun malam untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah ahbab, mungkin sampai di sini dulu yang bisa sampaikan dengan sudah jam 11. Besok bukan hari libur, ya besok hari kerja dan kami juga baliknya agak jauh. Jadi ini yang sampaikan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Najib dan panitia yang telah mengajakkan untuk bisa bersilaturahmi di musola ini di kampung ini. Insya Allah ini masjid ini musola menjadi saksi kita di hadapan Allah. Kalau kita cinta sama Allah, cinta kepada Rasul Allah, dan kita bersilaturahmi, kita berakhwah, dan ingat pesan-pesan kami dari Pak, jangan sampai gara-gara hal-hal yang kita bakal hadapi bersama ini kita pecah hubungan silaturahmi. Jangan, ya. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita pemimpin yang saleh, untuk perempuan, untuk anggota-anggota DPR salehah. Barangkali mereka yang punya, kita harapkan punya rasa takut kepada Allah, bikinkan umat. Hadza ma'bulakum astaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa li walidikum astaghfirullah min a'malin wa na'udzu bidzalik. Hadana Allah ila tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.